Desa Sugiwaras, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sebagian besar warganya memanfaatkan lahan kosong untuk berternak sapi. Berternak sapi ini menjadi salah satu sumber mata pencarian masyarakat di desa ini. Untuk menghasilkan sapi dengan kualitas yang baik, sapi harus diberi pakan yang berkualitas dan bernutrisi, serta perawatan yang baik guna menjaga kualitas sapi ternak hingga siap dipotong. Di Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, sebagian besar warganya memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat peternakan sapi. Salah satunya peternakan sapi Haji Dahlan yang menyediakan ratusan sapi berkualitas. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara peternakan yang baik, mari ikuti Zona Tani. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dikonsumsi masyarakat di Indonesia. Ternak sapi juga merupakan salah satu kegiatan usaha yang banyak diminati oleh warga. Salah satunya peternakan sapi Haji Dahlan yang memanfaatkan lahan kosong miliknya untuk dijadikan usaha berternak sapi dengan ratusan ekor yang dimilikinya. Sapi yang diternakan oleh Haji Dahlan ini terlihat sangat sehat dengan postur tubuh yang besar dan gemuk. Karena ternak sapi di sini tidak saja diberi pakan yang berkualitas baik serta bermutu tinggi, sapi juga diberikan susu bubuk. Sejak 8 tahun yang lalu, peternakan sapi Pak Dahlan sudah mulai dikembangkan karena potensi pakan rumput yang berlimpah di sekitaran lahan yang luas. Saat itu ia memulainya dengan beberapa ekor sapi saja, berkat pengalaman yang ia miliki. Saat ini di peternakannya mencapai ratusan ekor sapi. Pertama kali 2011 kami pensiun, tadinya kami buat bibit sawit, Alang baiknya kalau kami gabungkan dengan ternak sapi, karena pakan banyak di sini, rumput banyak, jadi nggak masalah rumput. Jadi akhirnya kami coba-coba untuk peternak sapi tahun 2016 sampai sekarang. Mulanya kira-kira cuma ya puluhan lah, 20-30 ekor. Ya kalau masalah belajar memang kami dari kecil SD dulu bapak punya sapi. Jadi sedikit banyak kami tahu. Kemudian ya kami sekolah pertanian, ada pelajaran juga masalah peternakan 2 semester. Nah, kemudian itu kan jumlah kecil waktu kecil lah, waktu kita melihara. Nah, waktu kami banyak ini kami nanya kawan-kawan, karena kami ada asosiasi peternak sapi dan kambing. Jadi kumpul dengan kawan-kawan peternak di Kota Palembang ini. Di daerah Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami ini, memang masih banyak lahan yang kosong yang cocok untuk difungsikan menjadi ladang usaha peternakan sapi. Peternakan sapi di daerah ini cukup berkembang pesat karena didukung oleh perangkat desa yang respon terhadap kemajuan desanya.
Adanya peternakan sapi di Dusun Sejiwaras memberikan dampak positif bagi warganya. Jika membutuhkan daging sapi, tidak perlu jauh-jauh ke pasar. Selain mengurangi pengangguran, sekaligus menambah pendapatan ekonomi warga sekitar peternakan. Selain menjadi contoh untuk membuka usaha ternak sapi. Kami sebagai RW 01, tepatnya di wilayah RT 03, di peternakan Pak Haji Dahlan, alhamdulillah beliau dengan adanya peternakan sapi ini bisa membantu warga sekitar, contohnya membuka lapangan pekerjaan buat warga sekitar, dan beliau juga kalau seumpama di pasaran daging sapi harganya melonjak, beliau berinisiatif memotong dan menjual di bawah harga pasar untuk warga sekitar. Dan juga peternakan ini termasuk berjiwa sosial. Warga kalau membutuhkan segala sesuatu, sumbangan contohnya apa, kegiatan, Pak Haji selalu cepat membantu. Dan kami juga terima kasih dengan ada peternakan ini sedikit banyak mengurangi pengangguran di sekitar kami. Memiliki lahan yang luas membuat peternakan ini memiliki beragam jenis sapi. Jenis yang diternakan di sini mulai dari sapi Madura, sapi Bali yang paling banyak diminati warga Kota Palembang. Lalu ada sapi Aceh, sapi Bahman Cross, sapi Brangus, dan masih banyak jenis sapi lainnya. Untuk menghasilkan sapi yang sehat dan berkualitas, makanan yang diberikan harus secara rutin, karena makanan menjadi faktor penentu dalam penggemukan sapi. Makanan yang diberikan bervariasi seperti rumput, ampas tahu, dan onggo. Ketiganya memiliki peranan penting untuk kesehatan sapi, sehingga sapi yang diternakan di sini berkualitas. Para pekerja di peternakan Bapak Dahlan ini juga sudah terlatih dan mengerti cara merawat sapi serta memberikan makanan yang tepat untuk sapi. Pak Dahlan mempekerjakan warga sekitar lahan untuk dapat dipekerjakan dan meringankan perekonomian warga. Alhamdulillah sudah 7 tahun kerja di sini. Kerjanya di sini ya bantuin suami ngasih minum, ngasih makan. Kalau ngasih makan rumputnya 2 kali, pagi sama sore. Kalau siang kasih minum, sama jam-jam 3 itu kasih keringan. Kerja di sini enak, nyaman. Ya udah didapat banyak pengalaman juga sih di sini. Iya, alhamdulillah sangat membantu perekonomiannya. Iya, ada sih kendalanya kayak gitu, suka kalau dia lagi sakit, dia susah makan juga. Kita atasi dengan kasih jamu. Kasih jamu cuman 1 kali di saat minum. Makanan sapi yang
Pongo, yang jagung. Para pekerja di ternak Pak Dahlan ini sangat telaten dan berpengalaman dalam hal pemeliharaan sapi, termasuk dalam merawat sapi. Perawatan dan pemeliharaan sapi tentunya dibantu oleh para penyuluh agar tepat dan menghasilkan sapi-sapi yang berkualitas. Agar sapi selalu sehat, para peternak sapi harus memperhatikan kebersihan kandang karena kandang yang bersih berpengaruh terhadap kesehatan sapi. Sehingga setiap hari secara rutin kandang harus dibersihkan dari kotoran sapi. Selain itu, sapi di sini juga dimandikan dengan menyemprotkan air ke badan sapi sehingga sapi bersih dan segar. Untuk menjaga sapi tidak terserang penyakit, setiap hari sapi juga diberikan asupan vitamin dan jamu. Sehingga sapi di peternakan Pak Haji Dahlan dapat terhindar dari penyakit yang berbahaya, seperti wabah ngorok yang saat ini menyerang ternak sapi di Kabupaten Ogan Ilir. Sapi Bapak Dahlan ini termasuk yang bagus, terbaik lah untuk di kota. Karena untuk perawatannya ini selalu rutin, pengendalian penyakitnya itu selalu rutin, untuk pemberian. Karena yang penting dalam pemeliharaan ternak sapi itu adalah di pemeliharaan itu termasuk dari sanitasi kebersihan kandang itu, terus desinfeksi kandang itu untuk pengendalian virus. Karena banyak di kandang lain itu lupa untuk kontrol di pengendalian kebersihannya itu. Untuk di Kota Palembang itu yang umum sekarang itu ada virus jembrana itu, Bu, yang menyerang di sapi Bali. Terus ada lagi penyakit PMK. Alhamdulillah di kandang di sini tidak terkena penyakit PMK karena kita lakukan ini vaksinasi, karena virus tadi PMK tadi pengendalian itu lewat itu vaksinasi dan kebersihan kandang. Ya, kami selalu rutin ini sapi yang sehat baru datang itu kami beri vitamin, obat cacing untuk penambah nafsu makan dan pengendalian cacingnya gitu. Terus kalau ada sapi yang demam, lesu itu kan kita beri obat untuk penurun panas gitu. Karena demam itu adalah salah satu gejala penyakit gitu kan. Yang dialami oleh sapi. Ya, kalau kita berlanjut itu bisa fatal gitu kan. Meskipun terdapat banyak resiko jika penanganan sapi tidak tepat, namun peternakan sapi Pak Dahlan terhindar dari berbagai penyakit karena telah belajar dari berbagai pengalaman yang menjadi faktor penting dalam mengelola peternakan sapi ini agar sapi yang diternakan sehat dan berkualitas.
Pemeliharaan dan perawatan yang tepat membuat ternak sapi di sini banyak diminati warga. Tak hanya sapi yang berkualitas, warga mengaku harga sapi di sini lumayan terjangkau dari 18 juta sampai 38 juta, tergantung dari jenis dan bobot sapi. Tulangnya kecil sama dengan sapi Bali. Bali dan sudah memenuhi syarat karena yang Bali, Madura, Brahman ada yang Insya Allah kan sudah divaksin oleh petugas dari. Membeli secara langsung di peternakan selain dapat memilih sapi yang diinginkan dengan memilih sapi yang badannya gemuk dan sehat. Selain itu kita juga membeli dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Ya, pertama karena sapi di sini merupakan sapi yang berkualitas dan terdaftar di Dinas Peternakan. Nah, kemudian harga-harga di sini lumayan terjangkau, sehingga ya banyaklah peminatnya yang datang ke sini. Bukan hanya kita-kita aja yang sebagai masyarakat yang ada di sini memilih sapi di sini, tapi udah sampai keluar juga lumayan sudah pada kenal ya sapi yang ada di sini. Terus mengenai harganya gimana? Alhamdulillah terjangkau harganya dari harga yang sapi luminos, terus Brahmanan, katanya lumayan terjangkau lah Bu harga-harganya. Biasanya Ibu milih sapi yang jenis apa? Kalau di sini sih untuk saya memilih untuk sapi Bali. Untuk ya karena itu kualitas yang menurut saya bagus ya Bu untuk kurban nantinya. Kualitas sapi di peternakan Pak Dahlan memang tidak diragukan. Sapi yang ia miliki sehat, lincah, dan siap untuk diperjualbelikan. Biasanya warga Kota Palembang banyak membeli sapi untuk kebutuhan hari raya kurban atau kebutuhan lainnya. Keberadaan peternakan sapi di sini juga untuk memenuhi kebutuhan daging sapi bagi masyarakat Palembang dan sekitarnya, bahkan luar Kota Palembang. Tidak begitu susah sebenarnya ya, perawatannya. Pertama kan kita beli bibitnya kan, bibit. Biasanya kita beli sudah habis Lebaran Idul Adha. Kita renovasi kandang, perbaikan kandang, kemudian kotoran kita kumpulkan, sudah bersih, baru kita mulai masukkan bibit-bibit sapi. Macam-macam sapi, di sini ada sapi jenis Madura, Bali. Bali ini adalah jenis sapi yang disukai oleh Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Kalau sapi Madura ini ya belum begitu banyak, tapi sebetulnya dagingnya banyak, tulangnya kecil. Kemudian ada jenis sapi yang lain lokal ya, jenis Aceh, kemudian ada jenis-jenis Brahman cross, ini dari Balai Peternakan Sembawa. Kemudian ada Brangus, ada Lemusin, ada Simetal, dan jenis-jenis yang lain. Untuk mengetahui kualitas sapi yang baik itu seperti apa Pak? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya, biasanya sapi itu lincah, kemudian secara visual kan kelihatan lincah, gemuk, ya, gemuk, tidak cacat. Apalagi untuk syarat kurban kan. Syarat kurban pertama syarat kan harus umur di atas 2 tahun. Gigi harus sudah ganti gigi. Lato-lato harus 2, tidak boleh 1 kan. Ekor tidak boleh putus. Tidak terlalu tidak terlalu kurus lah. Kalau kurus kan berarti penyakitan kan. Ya jadi yang gemuk lah. Gemuk, sehat, lincah biasanya. Nafsu makan kuat, itu biasanya sehat. Pemasarannya sendiri di sini ini kemana aja Pak pemasarannya? Ya memang kebanyakan dari Kota Palembang, tapi ada juga yang dari Banyuasin, Oki ada, tapi kebanyakan Kota Palembang. Terutama masjid
dan pribadi. Masjid bisa untuk kawan-kawan yang korban untuk arisan, keberadaan arisan masjid rata-rata. Peternakan ini dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi warga untuk memanfaatkan lahan kosong yang luas sebagai tempat usaha peternakan sapi. Peternakan sapi memiliki pasaran yang cukup luas dan menjanjikan. Tentunya dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan yang baik akan menghasilkan sapi yang sehat dan sapi yang berkualitas. Melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik, tentunya akan menghasilkan sapi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di Kota Palembang. Demikianlah Zona Tani kali ini. Saya Regita Dita Rifani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Zona Tani.